Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tetapi pada saat ini, di sisi lain sungai, arah kota Dosa tiba-tiba dibanjiri oleh gelombang energi mengerikan, yang menyelimuti Chen Nan, Meng Ker, dan Zijin Shenlong. Kekuatan besar itu seperti samudera luas. Buku itu menelan dua orang dan seekor naga. Rasa penindasan yang berat membuat mereka tampak hancur, dan tubuh mereka sulit untuk dipindahkan. Chen Nan berbisik, tidak, bukankah sudah keluar dari pengaruh orang tua misterius, apakah ada orang tua mengerikan lain yang keluar? Pada saat ini, suara bunyi berdering seperti guntur di telinga dua orang dan satu naga. Nah, Junior, sudahkah aku memperingatkanmu? Mengapa kamu masih berisik? Apakah latihan kultivasi Anda? Ada ular berkaki empat itu. Jika Anda berani mengaum lagi, saya akan membawa Anda untuk membuat obat. Petik 2. Chen Nan masih menjadi lelaki tua ketika dia mendengarnya. Dia tidak merasa bosan sesaat. Dia jelas telah meninggalkan retret lelaki tua itu, mengapa dia mengikutinya lagi? Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua ini menyalahkan mereka atas gangguan, jelas berusaha menghentikan perkelahian mereka. Ketika dia dalam bahaya, lelaki tua itu muncul tanpa bisa dijelaskan, memecah ancaman besar yang diajukan Meng Ker kepadanya. Dan sekarang setelah Meng Ker jatuh ke tangannya, pria tua itu muncul lagi, ini sengaja dihentikan. Pada saat ini, Meng Ker berteriak seperti, tangkap jerami yang menyelamatkan jiwa, tolong bantu para senior. Terlepas dari apakah pria tua misterius itu benar-benar seperti dugaan Chen Nan, satu hal yang pasti, dia tidak akan benar-benar memihak siapapun dan memikirkannya di sini. Chen Nan tidak lagi gugup. Pada saat itu, suara lama bergema di telinga Chen Nan dan Meng Ker, orang tua itu tidak meminta dunia selama bertahun-tahun dan dia tidak ingin mengurus urusan mereka, tetapi dia tidak lagi diizinkan untuk terus membuat suara di sini, jika Anda melakukannya lagi, Anda akan berada di risiko Anda sendiri. Petik 2. Kekuatan bergelombang yang melonjak di ruang ini tampaknya menutupi seluruh bidang. Setelah Meng Ker dikelilingi oleh kekuatan ini, keterampilan yang dilarang oleh Chen Nan tiba-tiba menembus belenggu dan pulih. Pada waktu bersamaan, Chen Nan dan Zijin Shenlong juga memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak. Meng Ker mengangkat telapak tangannya dan memukul dada Chen Nan. Chen Nan merasakan kelainan itu. Pada awalnya, dia menyadari bahwa dia telah memulihkan keterampilannya dan buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Dengan suara keras, keduanya terbang di atas tidur mereka. Engah, Meng Ker membuka mulutnya dan menghirup seteguk darah. Meskipun pengekangan Chen Nan pada dirinya terangkat, setelah semua, dia telah menderita serangan kekuatan segel di tubuhnya, dan sekarang dia jelas lebih rendah dari Chen Nan. Namun, pada saat ini dia sepertinya merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya, membantunya menekan beberapa kekuatan segel, yang mencegahnya dari terus memburuk. Meng Ker bingung. Dia melihat dengan curiga ke arah kota jahat, lalu dengan cepat bergegas keluar dari air dan terbang menuju tepi sungai. Tepi sungai tempat Meng Ker berada bukanlah tepi ke arah kota jahat, karena Chen Nan dekat dengan tepi sungai di sana, ia hanya bisa melarikan diri ke arah yang berlawanan. Meskipun Chen Nan tahu bahwa pria tua misterius itu tidak akan berurusan dengan mereka, dia masih memiliki beberapa drum di hatinya. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia terbang dan mengejar arah melarikan diri Meng Ker. Dia tahu bahwa orang tua itu mungkin hilang begitu saja. Mungkin dia masih akan menembak, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak ingin melepaskan mimpi itu. Zijin Shenlong melirik ke arah kota Xin, seperti hantu, dan kemudian menoleh dan mengikuti Chen Nan sampai ke bawah. Setelah 2 orang dan 1 naga berjalan pergi, sebuah suara tua di sisi lain dari jalan lingkar berkata kepada dirinya sendiri, kedua lelaki kecil itu memiliki kualifikasi yang sangat baik, tetapi mereka memiliki keluhan yang mendalam. Hei, sepertinya seseorang akan datang, sepertinya saya tidak perlu menembak. Sekarang, petik 2. Meng Ker tidak mengorbankan teras Yulian lagi, karena terlalu melelahkan, dan bahkan jika dia terbang ke udara, karena Zijin Shenlong, dia tidak bisa menyingkirkan Chen Nan, dan lebih baik berlari di tanah. Di luar kota Dosa ada gunung yang luas. Gunung-gunung dan pepohonan menutupi langit dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ada di mana-mana. Dengan cepat ia bergegas ke hutan. Tetapi dengan pelacak Zijin Shenlong, semua persembunyiannya sia-sia. Jangan lari, Xiao Ao. Oh, nak, kemarilah, dia ada di sini. Oh, dia melarikan diri ke sini. Titik. Gigi yang dibenci Meng Ker menggelitik, dan aku benar-benar ingin menyeret Zijin Shenlong dan mengalahkannya, lalu kram dan kupas, dan mayatnya patah. Pada saat yang sama, dia cemas, malu, marah, dan marah. Keturunan dari Tanah Suci Dantai dan mereka yang sangat malu dikejar dan dibunuh oleh seorang bajingan dengan keterampilan lebih rendah darinya. Ketika saya memikirkan pertemuan di Sungai Huancheng barusan, Meng Ker memiliki perasaan gila, peri suci yang keluar dari Tanah Suci Dantai sebenarnya sedang, dia mencoba menenangkan kegembiraannya, jika tidak dia harus muntah darah. Gunung-gunung sangat gelap, Meng Ker berkelit. 2 orang dan 1 naga saling mengejar, dan setelah setengah jam Meng Ker berhenti dan berdiri, tidak lagi mencoba melarikan diri, dan tidak lagi mencoba menghitung Chen Nan, karena semuanya sia-sia. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia harus lelah dan jatuh, dan akan lebih baik untuk bertarung di depan. Namun, setelah beberapa kali berlari dengan kejam, kekuatan segel di Meng Ker berhasil melakukan serangan balik lagi, dan luka itu memburuk lagi, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Chen Nan tidak ingin bekerja keras lagi, dan dia juga menderita banyak cedera internal.
Sekarang dia hanya menghabiskan 1 jam, Mengker tidak dapat mendukungnya. Dia tidak dapat dengan tenang menyembuhkan luka, dia harus jatuh. Mengker jelas menyadari situasi kritis di depannya, dan dengan cepat bergegas menuju Chenan, mencoba untuk bertarung sedikit dan mencoba mengubah situasi. Hei, Mengker, jangan buang waktumu, pikirkan bagaimana menjadi wanita kecil yang berkualitas di masa depan, kata Chenan dengan sengaja, berusaha mengganggu pikirannya. Oh, ya, pria dan wanita tidak saling menerima. Baru saja kamu berada di sungai, wahaha, kurasa masih, wahaha. Meskipun kata-kata Chenan penuh kebencian, mereka tidak dapat mempengaruhi pikiran Mengker, tetapi kata-kata Rufian sangat menjijikkan, menggaruk kakinya yang sakit tiba-tiba, dan langsung membuat peri di tanah suci Dantai gila. Para wanita dari sekolah Dantai selalu menjaga tubuh mereka seperti batu giok, tidak pernah menikahi orang seumur hidup, dan murid yang paling menonjol dari setiap generasi adalah simbol peri suci di mata dunia. Hal yang paling sulit bagi mereka adalah untuk berhubungan dengan cinta, dan keinginan di dunia. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Mengkir memikirkan dan membunuh Chenan dalam ilusi dewa dan iblis yang tidak dikenal. Tetapi apa yang terjadi di parit malam ini relatif beberapa kali lebih serius daripada di dunia fantasi hantu. Bagaimana ini tidak membuatnya marah, dan gila. Ah, Roof Dragon, aku berharap aku bisa mencukurmu hidup-hidup, sampah tak tahu malu Chenan hidup ini dan aku tidak akan pernah mati bersamamu. Mengkir memuntahkan darah. Dalam kemarahan, wajah negara yang memikat tampak pucat. Chenan berkata dengan suara nyaring, nah, ketika kamu masih hidup, kamu dan aku ditakdirkan untuk terjerat bersama. Tampaknya kamu lebih berharap daripada aku. Mengkir mendengar ini nyaris nakal, dan meminum seteguk darah. Metode penanaman di tempat suci kuno Dantai difokuskan pada penanaman hati. Apa yang terjadi di sungai malam ini telah menyebabkan dia dalam keadaan kacau. Penghinaan dan rasa malu telah menyebabkan dia kehilangan hati yang biasa. Tidak lagi tenang dan tenang seperti di masa lalu. Tepi terpesona. Mengker terhuyung ke depan 2 langkah, mengangkat pedang pendek di tangannya dan menunjuk ke arah Chenan, berkata, beranikah kau berani melawanku? Berani, tapi aku seharusnya tidak bertarung. Chenan memegangi lengannya dan melangkah di belakangnya. Dia tidak ingin bertarung keras sekarang, karena dia tidak bisa mendukung Mengker. Oh, gadis kecil, mari kita akui kekalahan, jika tidak, 100 kali, 100 kali. Mendengar kata-kata Zijin Shenlong, Mengker tidak bisa lagi bertahan, benar-benar pingsan, dan berteriak, aku ingin membunuhmu, naga bajingan. Seteguk besar darah tumpah dari mulutnya, dan kemudian dia berdebar tanah, koma. Oh, tetapi juga, Zijin Shenlong menjerit gelombang www.metalnovel.com gelombang bersemangat. Chenan melangkah maju, Yun menunjuknya ke beberapa lubang besar, dan kemudian mengangkatnya, mengguncang bahunya, berkata, bangun. Mengker bangun dengan tenang dan menyadari bahwa dia jatuh ke tangan Chenan, dan segera menutup matanya. Dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Malam ini, dia terjebak olehnya dan ingin membunuh Chenan, tapi dia tidak berharap akan ditangkap oleh pihak lain pada akhirnya. Rangkaian hal-hal yang membuatnya merasa malu. Wow, aku belum bangun, sepertinya aku perlu perawatan, kalau tidak hidupku mungkin dalam bahaya, kata Chenan pada dirinya sendiri. Secercah harapan muncul di hati Mengker, selama Chenan menyembuhkannya, dia pasti akan menyakiti si pembunuh dan menyerang balik yang lain setelah dia sedikit pulih. Namun, penyembuhan yang diharapkan tampak agak aneh. Chenan membaringkannya di tanah, dan kemudian sepasang tangan besar menaruh dadanya yang tinggi dengan kasar, dan kemudian menekan dengan keras. Langkah pertama pernapasan buatan adalah persiapan kompresi dada. Mengker sangat malu, matanya terbuka lebar, dan setelah menjerit tajam, dia pingsan sepenuhnya, tapi kali ini dia benar-benar marah. Chenan menekan keras dadanya yang sempurna dan kencang beberapa kali, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah Anda benar-benar perlu bernapas untuk bangun sepenuhnya? Setelah tekanan seperti itu, Mengkir terbangun lagi. Dia jelas mendengar kata-kata Chenan dan melihat senyum di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa semua ini disengaja oleh bajingan itu. Wanita di tempat suci kuno di Dantai selalu membela dirinya seperti batu giok, dengan sengaja menajiskan tubuhnya, membuatnya malu dan malu. Mata Mengker hampir terbakar. Bajingan itu jelas melihat bahwa dia membuka matanya, dan dia belum menggerakkan tangannya. Dia masih harus bertindak seperti menekan, bahkan menggosok beberapa kali. Mengkir gila. Ah! Teriakan menusuk itu cukup untuk memakai batu retak emas, dan hampir menjatuhkan naga emas ungu di udara. Teriakan dari kejauhan tiba-tiba datang, itu suara peri impian. Apa yang terjadi? Mimpi peri, kamu di mana? Chenan memarahi seseorang datang ke sini di tengah malam. Dia mendengar suara 2 kenalan di antara beberapa orang. Satu adalah Kevin, seorang siswa dari Departemen Sihir Sen Feng Chou Lege, dan yang lainnya adalah seorang siswa dari Departemen Seni Bela Diri Barat. Ho, jejak kemegahan muncul di mata Mengker. Tetapi kemudian menghilang lagi. Dia tahu Chenan tidak akan membiarkannya pergi seperti ini, dan semua orang menemukannya, yang mungkin mempercepat waktu kematiannya. Mata Chenan menembakkan 2 lampu dingin. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Mengkir sebelumnya, situasi di depannya berbeda. Sekarang penyelamatan akan datang, jika itu benar-benar membuat semua orang sadar, maka sudah terlambat baginya untuk mulai membunuh mulutnya. Setelah Mengkir bebas, dia pasti akan membalas dendam di masa depan. Dia tidak ingin meninggalkan musuh yang mengerikan, bahkan jika dia adalah kecantikan pertama di dunia.
Tetapi pada saat ini, Zijin Shenlong jatuh dari udara dan berbisik, seekor kadal telah mendarat. Chen Nan melihat ke atas dan melihat seekor naga terbang perlahan-lahan turun di atas hutan. Hutan itu sangat redup, meskipun ksatria naga belum menemukannya. Begitu lawan mendarat di tanah, dia tidak punya apa-apa untuk melarikan diri. Chen Nan mengerutkan kening, dan akhirnya Su menyebar, dan berkata kepada Zijin Shenlong, kamu bersembunyi dulu, sayangnya, menjengkelkan atau penuh kebencian. Awalnya cemas mimpi Care. Pada saat ini, setelah mendengar kalimat ini, alisnya menjadi cerah, dan dia diam-diam menghela nafas lega, dia tahu bahwa dia sudah berbalik gerbang hantu. Chen Nan berbisik, ada banyak rahasia antara Anda dan saya. Jika Anda tidak ingin ikan mati, lebih baik bekerja sama dengan saya. Anda baru saja menjadi peri suci di mata dunia. Saya tidak berpikir Anda ingin merusak reputasi Anda. Atau saya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kematian jadi atau dendam antara kita dan semuanya malam ini. Petik 2. Mengkir mengertakkan gigi. Peri di tanah suci Dantai telah diancam, tetapi ada terlalu banyak kecelakaan malam ini. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan sama sekali, dan dia tidak bisa memilih. Keluhan antara dia dan Chen Nan tidak terlihat, mereka hanya bisa diselesaikan secara pribadi, dan mereka tidak boleh diekspos ke dunia. Chen Nan melihat bahwa dia akhirnya berkompromi, senyum muncul di sudut mulutnya, dan kemudian berteriak dengan keras, berkata, apakah Anda di sini, Kevin? Saya menemukan peri mimpi. Seruan tak terhitung terdengar di kejauhan. Banyak siluet dengan cepat bergegas ke sini, tentu saja, yang pertama sampai di sini adalah ksatria naga yang akan mendarat di sini. Ketika kerumunan tiba, ditemukan bahwa dada Mengkir berlumuran darah, dan wajahnya pucat, dan dia lemah dan jatuh di lengan Chen Nan. Pria berambut pirang, Kevin, berkata dengan gembira, kakak Chen juga tidak mengharapkan kamu datang. Untungnya, akhirnya aku menemukan peri-peri. Chen Nan tidak perlu memikirkannya dan tahu apa yang sedang terjadi. Master Care yang tak tertandingi dari Mengker, Ling Zi, terluka parah ketika dia terluka parah dan tidak pernah kembali ke Akademi Kamikaze, yang membuat khawatir semua orang yang mengetahui kejadian itu. Mereka pasti merasa bahwa situasinya tidak baik untuk sepanjang malam. Keluar untuk menemukannya. Dia mengikuti kata-kata Kevin, peri impian dan aku pernah hidup dan mati bersama dalam kematian jedi, yang dianggap sebagai persahabatan. Setelah waktu ini, Ling Yun dan pestanya belum kembali. Ini benar-benar meyakinkan. Sore saya mulai mencarinya pada waktu tertentu. Untungnya, saya menemukannya di sini. Petik 2. Ah, sungguh berkah. Mimpi peri meludah banyak darah, pasti terluka parah. Semua pakaian berwarna merah darah. Peri mimpi benar-benar mengagumi, bahkan menolak pukulan terberat dari master tingkat 5 yang tiada taranya. Para siswa dari Sen Feng Chou Lege melangkah maju untuk menyambut Mengkir dan memujinya atas keberanian dan keberaniannya, dan dia menolak pukulan penuh Ling Zixu ketika dia dalam bahaya. Mengkir tersenyum dengan enggan. Meskipun dia membenci tulang Chen Nan, dia harus berbohong padanya. Melihat semua orang berbicara tentang kehilangan darahnya yang berlebihan, Mengkir secara naluriah melihat noda darah di dadanya, tetapi untungnya sepotong kecil noda darah khusus itu tidak begitu terlihat. Chen Nan menjemputnya dan berjalan menuju naga terbang. Meskipun Mengkir enggan, dia tidak punya pilihan sama sekali. Tidak ada gadis di kelompok itu, dan Chen Nan bertindak sebagai tenaga kerja. Kemarahan dalam hati Mengker membara hingga ke titik ekstrim, tetapi itu tidak bisa terjadi. Chen Nan memiliki sepasang lengan yang kuat, memegangi pahanya yang ramping dan pinggang yang lembut, dan sangat pas dengan payudaranya. Postur tubuhnya terlihat cukup intim dan ambigu. Mengkir merasa tidak nyaman, seperti ribuan cacing merayap di tubuhnya. Meskipun dia ingin segera membunuh Chen Nan, dia hanya bisa bermeditasi kata di hatinya, bertahan. Beberapa naga terbang naik ke udara pada saat yang sama dan terbang menuju kota dosa. Ketika kerumunan itu berangsur-angsur pergi, Zijin Shenlong terbang dari hutan. Ia mengikuti di belakang kerumunan dan berbisik, keberuntungan Niang Pi kecil begitu baik sehingga ia akhirnya diselamatkan. Sayangnya, tetapi ia ingin datang kepadanya. Baik, wow haha. Ben Long harus menemukan toko obat segera setelah kembali ke rumah, memulihkan Dragon Yuan yang hilang, jika tidak, kerugian malam ini akan terlalu besar. Petik 2. Banyak siswa Akademi Kamikaze tidak tertidur malam ini, karena pada malam hari, lusinan pemuda kuat yang berpartisipasi dalam pengepungan kelompok Ling Zixu memobilisasi orang untuk mencari mimpi Care yang tidak diperbaiki. Mengker kembali ke Sen Feng Chou Lege di bawah dukungan Chen Nan, Kevin dan yang lainnya, dan segera menimbulkan sensasi orang-orang yang pergi mencarinya kembali setelah menerima berita. Peri di tanah suci Dantai yang mulia akhirnya kembali dengan selamat, membuat banyak orang bernapas lega. Meskipun sudah tengah malam, masih ada ratusan orang yang bergegas ke tempat kejadian untuk menyambut Mengker, yang menunjukkan prestise peri suci Mengker. Keindahan yang menakjubkan Dong Feng Feng Huang melihat Chen Nan memegang Wang Qir dengan begitu hangat, langsung memelototinya dengan ganas, dan dengan cepat berjalan mendekat untuk memegang Dream Qir di lengannya, seolah-olah menjaga terhadap orang mesum dan penjahat umum. Senyum yang benar-benar bersyukur muncul di wajah Mengker. Dia dipeluk Chen Nan di sepanjang jalan. Rasanya seperti dia gila, dan sekarang dia akhirnya bebas dari tangan ajaib. Chen Nan menatap Mengkir dengan matanya penuh emosi, dan berkata dengan nada tulus, mimpi peri merawat tubuhnya dengan baik, terutama untuk menangani trauma dengan baik. Anda dapat meminta wakil dekan Sen Feng Chou Lege untuk obat penyembuhan. Bekas luka. Dia melirik dadanya dengan sengaja atau tidak sengaja.
Meskipun banyak siswa di Akademi Kamikaze merasa bahwa kata-katanya aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi partai-partai itu sendiri berbeda. Menkir hampir meledak paru-parunya. Dia mengertakkan gigi dan hampir pecah di tempat. Cedera dada adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Sekarang dia diejek oleh musuh di depan semua orang. Dia benar-benar memiliki perasaan gila. Dongfang Fenghuang jelas merasa bahwa Mengkeer kaku, dia sedikit terkejut, dan merasa ada sesuatu yang salah antara Chen Nan dan Mengkeer. Tarian naga di luar kerumunan tampaknya telah menangkap beberapa informasi. Dia menatap Chen Nan. Ada senyum menarik di sudut mulut. Karena takut putri kecil di dunia memandang Chen Nan dan Mengkir lagi, sepasang mata besar berdeguk dan terus berputar. Chen Nan menjerit dengan buruk, intuisi wanita itu benar-benar mengerikan, dan meskipun begitu tajam, dia membuat alasan untuk pergi. Malam ini badai tenang. 3 tiang pada hari berikutnya. Chen Nan belum bangun, dan Xiao Chengxi mencubit hidungnya dan menutup napas sebelum membuka matanya. Kakak malas bak akan segera bangun. Chen Nan tidak punya pilihan selain bangun dan berpakaian. Saudaraku, pedang kecil ini begitu tajam. Xiao Chengxi sedang bermain dengan pedang pendek sederhana dengan banyak pola kuno diukir di gagangnya. Jian Feng jernih, dan ada secercah air yang mengalir seperti air. Dia tanpa sengaja menyeka belati ke sudut meja, dan segera memotongnya, membuat luka itu halus dan halus. Chen Nan melihatnya sebagai barang rampasan kemarin, sambil menangkap mimpi, ia mengambil domba-domba itu dan menempelkan belati itu ke tubuhnya. Ia tidak pernah mengembalikannya kepada wanita itu setelah kembali. Pedang terbang yang digunakan oleh penerus paling terkenal dari Sein kuno dan Tai tentu saja bukan produk biasa. Dari semburan roh pada tubuh pedang, dapat dilihat bahwa itu harus menjadi senjata ajaib. Chen Nan mengambil flying sword dari Xiao Chengxi dan melihatnya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa itu benar-benar sebuah pisau harta karun. Aliran cahaya yang mulia di bagian depan pedang bersinar redup, dan ada karakter kecil kuno yang terukir di gagangnya, Chaolu. Aku takut bahwa kecuali untuk prajurit sihir kelas harta seperti busur Houyi dan pedang naga besar, pedang ini sudah dianggap sebagai prajurit sihir tingkat atas. Nah, pedang prajurit peri tingkat harta karun hanya muncul dalam legenda, jadi sepertinya ini Chaolu telah dianggap sebagai pedang terkenal di daratan. Petik 2. Chen Nan dengan lembut melonggarkan telapak tangannya dan jatuh ke arah Deo. Dia mendengus ke lantai bata biru sampai dia mencapai gagang. Wow, sangat tajam, seru Xiao Chengxi. Chen Nan tersenyum dan berkata, apakah kamu suka? Kakak memberikannya kepadamu, oke. Seperti, Xiao Chengxi dengan senang hati mengambil masa lalu, dan kemudian berlari ke halaman untuk menjalankan pedang. Sosok mungil itu sama menakjubkannya dengan sosok mungil, dan selembut naga. Sepertinya bulan ditutupi oleh awan cahaya, dan salju berkibar karena angin. Dari jauh, matahari Jiaoruo naik ke cahaya pagi. Sejak Xiao Chengxi berlatih dengan 3 tuan yang tidak memiliki keluarga, dia harus tetap berpegang pada pedang menari setiap pagi. Faktanya, dia sudah melakukan kelas awal sekarang, dan kemudian dia memanggil Chen Nan untuk bangun. Wajah Chen Nan penuh dengan senyum. Setelah menyaksikan Xiao Chengxi berhenti, dia biasanya membantu menghapus keringat di wajahnya dan berkata, mengapa Chen Xi mau berlatih? Xiao Chengxi berkata dengan jujur, karena aku takut kakakku akan menghadapi masalah yang sama seperti sebelumnya. Chen Xi harus mempelajari keterampilannya dan membantu saudaranya di masa depan. Chen Nan merasakan emosi untuk sementara waktu, dan hatinya dipenuhi kehangatan, dan dia membelai rambutnya yang panjang dan lembut dengan cinta. Pagi ini, manajemen senior dari Kamikaze College bergetar. Di pagi hari, administrator apotek perguruan tinggi tiba-tiba menemukan bahwa pintu apotek telah memecahkan lubang besar dengan mangkuk tebal. Dia dengan cepat membuka pintu dan masuk. Pada akhirnya, dia hanya tersandung ke tanah dan tersandung ke tanah. Terdengar di tanah, "Awo, kau sekarat naga pamanmu, beraninya kau menendang perut naga ini." Manajer naik dan menoleh untuk menonton, takut dan berbaring di tanah lagi. Aku melihat monster berperut besar berbaring di ambang pintu, perut besar monster itu setebal ember, tetapi sisanya hanya setebal lengan. Tentu saja, Zijin Shenlong berbaring di tanah, telah makan di sini sepanjang malam, semua ginseng dan xianzi yang telah dilihat olehnya telah ditelan olehnya, dan perutnya hampir pecah. Kali ini, Akademi Kamikaze menderita kerugian besar, Zijin Shenlong hampir menelan eliksir paling top di perpustakaan kedokteran. Jika nafsu makannya cukup besar, itu bisa menyapu bersih. Namun, Zijin Shenlong yang rakus juga memakan dirinya sendiri dengan hasil yang buruk, tubuhnya penuh dengan roh, dan organ-organ dalamnya tampak retak, bersenandung dan berkicau di sini di tengah malam, dan sulit untuk bergerak. Bukannya toko obat itu tidak pernah ke roh binatang untuk mencuri mulutnya, tetapi monster ini adalah yang paling aneh. Dia mampu berbicara dengan mulut terbuka. Administrator begitu ketakutan sehingga dia akhirnya menggigil dan bangkit, berteriak, dan terbang keluar. Zijin Shenlong menjerit, dan administrator menginjak perutnya yang besar, dan dia hampir pingsan karena kesakitan dan amarah. Oh, sial junior, berani gerakkan kakimu di perut Taisui, sial, jangan biarkan aku menangkapmu. Ah, monster, tolong. Administrator sangat takut sehingga tidak ada sosok. Dekan Universitas Senfeng menerima berita bahwa monster itu masuk ke gudang obat dan mencuri sejumlah besar eliksir. Ketika dia bergegas ke sini, beberapa barang antik tua yang tinggal di pelataran luar yang berspesialisasi dalam menjaga toko obat menatap Zijin Shenlong dengan takjub.
Setelah melihat penampilan Zijin Shenlong, wakil dekan membuka mulutnya sama terkejutnya dengan orang-orang tua itu. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang ditutupi dengan baju besi berskala. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan 4 cakar di perutnya. Naga Timur legendaris. Beberapa orang tua adalah pembunuh, tetapi sekarang ragu-ragu, pencuri ini ternyata adalah binatang legendaris. Saya takut bahwa hanya binatang legendaris yang dapat secara diam-diam menghindari beberapa pria tua yang luar biasa dan menyelinap ke toko obat. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat naga yang tampan? Zijin Shenlong tampak seperti bajingan. Ketika menghadapi beberapa orang tua, dia masih terlihat seperti bajingan, dan dia tidak melihat orang tua berambut abu-abu di depannya. Mata. Beberapa orang saling memandang, apakah ini seekor naga? Mengapa itu seperti bajingan darat? Wakil dekan dengan hati-hati melewatinya dan berjalan ke apotek untuk memeriksa kerugiannya. Aku tidak tahu apakah aku melihatnya. Aku benar-benar kaget. Semua obat mujarab di ruang pertama menghilang. Wakil dekan mengguncang administrator dengan suara gemetar dan memintanya untuk masuk dan menghitung. Apakah 3000 tahun ginseng emas ungu masih ada di sana? Itu hilang. Wakil dekan hampir berteriak kesakitan. Ginseng emas ungu yang berharga adalah harta yang tak ternilai, berfungsi kembali hidup. Apakah 9 daun Ganoderma masih ada di sana? 1 daun tersisa. Citra deputi dekan tergores, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Bagaimana dengan Huo Yumuo? 1 inti tersisa. Gigi wakil Nicangki bergetar sedikit. Ametis Sydney. Bahkan inti pun tidak tersisa. Mata wakil presiden itu merah. Bagaimana dengan peri teratai tingkat 9? Semua kotak yang memegang Xian Lian digigit. Wakil dekan akhirnya tidak bisa membantu tetapi berteriak. Matanya merah dan menangis, langit dan bumi seperti apa yang tersisa di paviliun Tianzi. Tidak ada yang tersisa, bahkan kotak-kotak berisi buah-buah suci telah dimakan setengah. Wakil dekan benar-benar gila. Wakil dekan berlari masuk dan melihat bahwa eliksir teratas Tianzi paviliun tersapu, tidak meninggalkan apa-apa, bahkan eliksir umum di ruangan lain banyak tersapu. Silakan cari produk tanda pagar buku net untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Dia dengan cemas mendorong membuka pintu batu ruang rahasia, dan membuka Hidden Sky Pavilion. Untungnya, ruang rahasia itu tidak pernah dirugikan. Tetapi meskipun demikian, wakil dekan itu gila. Shenlong. Pencuri itu sebenarnya adalah Shenlong. Wakil dekan dengan cepat bergegas keluar, mengambil perut besar Zijin Shenlong, dan berkata dengan keras, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti binatang buas? Begitu Zijin Shenlong terguncang, perutnya bergetar, rasanya tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan senyum. Pria tua kecil itu akan melepaskan pamanmu. Jangan hanya makan beberapa ramuanmu, jangan hanya makan beberapa ramuanmu. Tunggu ini nanti ketika naga itu bebas, dia mengambil beberapa dan mengembalikannya kepadamu. Petik 2. Sulit untuk menemukan salah satu ramuan ini selama 100 tahun. Bagaimana Anda mengembalikannya? Wakil dekan hampir marah, berteriak dan mengguncang Zijin Shenlong. Zijin Shenlong terguncang dengan pusing dan menjadi pusing. Akhirnya, dia meraung dan berkata, Paman naga hanya suka makan ramuan itu. Sekarang setelah dia mencapai perutku, bagaimana kamu bisa merawat naga ini? Wakil dekan memandanginya dengan pandangan seperti bajingan yang tak kenal takut, janggutnya berkibar-kibar, dan penghormatan terakhir dalam hatinya untuk naga itu benar-benar musnah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu naga jahat sangat keji. Hari ini aku akan membawamu ke alkimia. Dengan begitu banyak eliksir yang kamu makan, ditambah darah nagamu, kamu pasti bisa membuat obat mujarab. Wakil dekan benar-benar marah, dan dia dengan cepat berjalan menuju ruang alkimia akademi dengan menarik perut besar Zijin Shenlong. Zijin Shenlong terus-menerus berjuang, dan nadanya melunak sepenuhnya. Dia berkata, orang tua kecil itu memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Tidak harus begitu keras. Apakah saya masih bisa memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan? Apakah kamu membayar? Kamu harus disuling menjadi pil hari ini. Berani, naga ini adalah binatang mitos. Beraninya kau menyakitiku, apa kau takut dikutuk? Ada yang baik dan jahat di binatang itu, kamu adalah naga jahat. Wakil dekan, membawa Zijin Shenlong ke ruang alkimia, memerintahkan sang alkemis di sini untuk memperbaikinya. Setelah melihat naga legendaris, beberapa alkemis hampir jatuh ke tanah karena terkejut, dan mereka menolak untuk mengatakan apa-apa. Bahkan, wakil dekan hanya marah untuk sementara waktu. Di mana dia tahu metode memperbaiki Shenlong menjadi obat mujarab. Bahkan alkemis tertua Akademi Kamikaze tidak mengerti pengetahuan ini. Zijin Shenlong melihat beberapa alkemis menggigil padanya, dan dengan bangga, dia tegak lagi. Wakil dekan marah, dan benar-benar melemparkannya ke kompor. Kamu sangat kejam, bocah tua. Zijin Shenlong berteriak, mencoba melepaskan diri dari kompor, tetapi perutnya bulat, gerakannya canggung, dan tubuhnya kacau, dan tubuhnya tidak bisa terbang. Suhu tinggi di tungku membuatnya panik, tetapi dia cemas, tetapi dia hanya bisa membuat keributan, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Zijin Shenlong menabrak tungku alkimia dengan cara yang membabi buta, dan ledakan yang dipengaruhi oleh tungku besi langsung terdengar. Namun, pada saat ini, roh dalam tubuhnya kacau, dan tidak ada banyak kekuatan magis. Sulit untuk melarikan diri dari tungku. Wakil dekan mengguncang kipas itu sendiri untuk menyalakan api. Orang tua yang berbahaya itu benar-benar marah hari ini.
Jika tidak ada paviliun tersembunyi di toko obat, saya khawatir bahwa bahan-bahan alami dan harta paling berharga dari sekolah kamikaze tidak akan ditinggalkan. Oh, orang tua kecil sialan, aku melayani. Oh, api di tungku merah semakin kuat, dan naga Zijin dipanggil lagi dan lagi, seperti ikan di pantai. Meskipun wakil presiden mendesak api, dia berbisik di dalam hatinya. Binatang seperti itu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Naga Zijin tentu saja keji, tetapi sayang untuk membunuhnya. Api semakin kuat, dan wakil dekan terkejut mengetahui bahwa meskipun Zijin Shenlong terus melolong, raungan itu tampaknya tidak melemah, dan dia masih terengah-engah. Pada akhirnya, wakil dekan akhirnya menemukan bahwa meskipun Zijin Shenlong berteriak, api tidak dapat melukainya, itu hanya membuatnya merasa sakit. Ketika Chen Nan mendengar berita itu dan bergegas ke sini, Zijin Shenlong bersumpah, memfitnah dan bersumpah, yang tidak sebagus para pemarah yang memarahi jalanan. Wakil dekan kesal dengan janggutnya yang marah, mengguncang kipas angin dengan keras, mendesak api. Chen Nan sangat dingin, Zijin Shenlong benar-benar bajingan, dan wakil dekan benar-benar cukup ganas. Dia berteriak, Tuan Din, hentikan dengan cepat, ada yang ingin saya katakan. Begitu Chen Nan tiba, Zijin Shenlong bersukacita. Meskipun api sulit untuk melukainya, kulit dan dagingnya tidak terhindarkan. Ia berteriak, bocah itu akan menendang bocah lelaki tua itu untukku dan membiarkanku pergi. Petik 2. Setelah setengah jam memohon, wakil dekan akhirnya melepaskan Zijin Shenlong. Dia memikirkannya dan menatap Chen Nan, berkata, naga jahat ini adalah yang kamu bunuh Ling Yun malam itu dan melakukan kejahatan besar. Orang yang membantu Anda melarikan diri ketika saya berada di kota. Petik 2. Chen Nan terkejut dan berkata, aku tidak bisa mengerti apa yang kamu bicarakan. Wakil dekan berkata dengan penuh arti, kota dosa tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ada banyak orang aneh di sini. Apakah Anda tahu mengapa Anda dapat melakukan segalanya? Hei, ayo kita bicarakan. Saya ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Anda tentang apa yang telah terjadi sejak hari ini. Tentu saja Anda juga harus memberitahu saya secara rinci tentang naga jahat. Petik 2. Jelas, wakil presiden menemukan sesuatu. Pada saat yang sama, penampilan Zijin Shenlong sangat mengejutkannya. Chen Nan tahu bahwa dia bermaksud sesuatu, tetapi dia tidak perlu khawatir dan tidak perlu melihat. Pada saat ini, Zijin Shenlong sangat lucu sehingga dia berdiri di tanah dengan perut besar, menjerit dan menjerit. Meskipun wakil dekan sangat marah, dia tidak ingin membunuh naga yang lewat. Setelah semua, ini adalah totem oriental. Tabu pembunuhan terlalu besar. Akhirnya, dia melirik naga ungu dengan giginya dan berbalik. Chen Nan melihat bahwa perut orang ini telah naik ke ketebalan ember, dan dia menopang baju besi basaltik dengan warna yang sama dengan skala naga. Dia segera memancarkan matanya, dan menatap naga emas ungu untuk sementara waktu. Dia mencoba menarik ke bawah armor basaltik, yang menyebabkan naga Zijin melolong seperti babi. Aduh, nak, manfaatkan api itu dan cepat-cepat berhenti, perut naga akan patah. Akhirnya, dia membiarkannya pergi. Ketika Chen Nan kembali ke kedalaman laut bambu membawa naga ungu seperti bola, Xiao Chengxi merasa geli dan terkikik, dan naga ungu itu sangat tertekan. Namun, kali ini, manfaat yang diterimanya tidak terbayangkan, melahap sejumlah besar harta celestial tingkat atas, diisi dengan aura, dan akan merobek tubuh naganya. Tidak lama setelah kembali, Zijin Shenlong merasa bahwa dia mungkin tertidur lelap, meminta Chen Nan untuk menyiapkan lowongan untuk itu, dan kemudian berbaring di dalamnya dan jatuh tertidur lelap. Chen Nan tahu bahwa orang ini mendapat manfaat besar saat ini. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang tak ada habisnya, dan dia sangat membutuhkan penyempurnaan dan penyerapan yang menyeluruh. Meskipun tidak memakan waktu seperti bayi nirvana, ia mungkin tidak bangun dalam waktu singkat. Fisik binatang roh dan binatang mitos memang patut ditiru. Setelah menelan buah peri, Anda dapat langsung mengubah aura yang diserap menjadi vitalitas Anda sendiri. Mungkin sulit bagi manusia untuk mengasimilasi kekuatan spiritual yang besar dan tak tertandingi seperti itu. Chen Nan memiliki beberapa mendesah. Dia tahu bahwa begitu Zijin Shenlong bangun, naga Yuan pasti akan jauh lebih tebal, dan Xu Wei akan naik ke tingkat yang baru. Pada saat itu, bentuknya mungkin tumbuh lebih kuat. Pikirkan tentang hal itu, ada naga emas ungu yang kokoh sebagai gunung, Chen Nan tersenyum di wajahnya, dan Oriental Dragon adalah tumpangan, betapa kokohnya itu. Meng Keer tidak berjalan keluar dari ruangan selama 3 hari, dia tenang di kamar yang tenang untuk mengatur cedera dan menekan kekuatan segel di tubuhnya. Kali ini dia sangat terpukul. Pertama, dia buru-buru membuka segel, dan menjabat tangannya dengan master urutan kelima Lingzi. Bukan hanya segel itu ditolak, tetapi dia juga terluka dalam pemboman itu. Kemudian, untuk menyerang Chen Nan, dia tidak hanya secara paksa menekan cedera dan membuat jebakan, tetapi juga sekali lagi mengangkat segel di tubuhnya, menahan serangan kekuatan segel dan bertarung melawan Chen Nan. Dalam proses mengejar Chen Nan, dia tidak hanya tidak menyingkirkan pihak lain karena serangkaian keadaan darurat, tetapi dia juga menderita kerugian besar satu demi satu, dan dia terus-menerus dihina. Dalam 3 hari, Meng Keer terus bekerja keras, dan lampu warna-warni melekat di tubuhnya. Ribuan sinar menerangi seluruh rumah, mengisi seluruh halaman dengan suasana sakral. Meng Keer membuka matanya 3 hari kemudian, pada saat ini, tubuhnya yang terluka belum sepenuhnya pulih, dan tubuhnya telah dikembalikan ke hanya setengah dari yang asli. Dia menggertakkan giginya dan membencinya.
Malam 3 hari yang lalu membuatnya terlalu terhina. Para peri suci yang keluar dari situs suci kuno ditantai semua, diejek oleh semua jenis orang. Dia benar-benar merasa gila. Chenan, aku bersumpah kau tidak akan pernah beristirahat. Mata Mengkir menembakkan 2 lampu ilahi, dan rumah itu seperti 2 listrik dingin. Saat itulah dia menyadari bahwa pedangnya yang terbang sudah tidak ada lagi. Dia seharusnya dibawa pergi oleh Chenan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan buku-buku jarinya memutih. Status Mengker luar biasa sekarang. Setelah kembali dari kematian Jedi, reputasinya telah naik ke ekstrim, dan ia hampir menjadi perwujudan peri suci di mata dunia. Banyak orang menghormatinya, dan menghormatinya. Begitu setelah dia keluar dari bea cukai, banyak mahasiswa Sen Feng Chou Lege ingin datang berkunjung. Untungnya, dia tinggal di kediaman tempat kampus menghibur para VIP. Kebanyakan orang tidak bisa menginjakkan kaki di sini, menghindari rasa sakit karena diganggu. Tetapi orang-orang biasa tidak bisa melangkah ke sini. Itu tidak berarti bahwa setiap orang tidak bisa ke sini. Leng Feng, Oriental Phoenix dan yang lainnya telah datang ke sini untuk mengunjunginya. Chen Nan, seorang teman yang pernah hidup dan mati bersama, tentu saja tidak bisa kehilangan kesopanannya. Dia juga datang ke kediaman VIP setelah mendengar bahwa Mengker keluar dari bea cukai. Chen Nan juga menderita luka dalam yang serius malam itu 3 hari yang lalu, tetapi itu jauh lebih ringan daripada Mengker. Setelah 3 hari istirahat, ia pada dasarnya telah pulih. Ketika Mengkir melihat senyum Chen Nan muncul di depannya, dia hampir menyemprotkan api, dan samar-samar dia bisa melihat api kecil berdenyut di matanya. Pada saat ini, Phoenix Oriental dan yang lainnya baru saja pergi. Hanya ada beberapa pria dan wanita muda di rumah yang tidak dikenal Chen Nan. Dia tersenyum dan bertanya, apakah tubuh Dream Fairy lebih baik? Setelah mendengar kalimat ini, Mengkir sangat marah sehingga tubuhnya bergetar lembut. Dia selalu merasa bahwa mata Chen Nan mengarah ke tempat yang tidak seharusnya dia lihat. Ini akan menyerang pada satu titik dan memukulnya. Tidak apa-apa untuk tidak khawatir, Mengkir mengendalikan emosinya dan menjawab perlahan. Oh, itu bagus. Aku membawa beberapa pengobatan suci untuk trauma, dan sepertinya itu berlebihan. Senyum Chen Nan dilebih-lebihkan, dan kedua matanya hampir hilang dalam lipatan. Wajah cantik Mengkir memerah. Jika beberapa orang muda berada di ruangan, dia mungkin kasar. Beberapa saat kemudian, beberapa orang muda di ruangan itu bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Chen Nan buru-buru berdiri ketika melihat situasinya. Sekarang dia tidak ingin sendirian dengan Mengker. Kakak Chen berjalan perlahan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mengker menahan keinginan untuk menarik pedang, wajahnya lembut, dan dia memanggil dengan suara keras. Di depan beberapa siswa Akademi Kamikaze gelombang www.metalnovel.com gelombang Chen Nan tidak peduli dan harus berhenti. Mengker melihat pria-pria muda itu berangsur-angsur pergi, dan wajahnya langsung mendingin, seperti es yang membeku selama ribuan tahun. Pada saat ini, ada aliran pembunuhan yang tak berujung dalam dirinya, dan aliran dingin yang dingin memenuhi seluruh halaman, dan seluruh ruang tampaknya berada di musim dingin yang parah. Dia menatap Chen Nan dengan dingin untuk waktu yang lama, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dingin, kembalikan embun pagi saya. Apa itu, Chaolu, gelang, Feng Chai, atau, aku tidak ingin mengatakan apapun kepadamu, dan segera mengembalikan Chaolu kepadaku. Suara Mengkir sangat dingin. Jika bukan karena tubuhnya belum pulih saat ini, dan dia berada di Akademi Sen Feng, dia mungkin telah mengorbankan Yulian Terrace dan bermain melawan Chen Nan. Chen Nan tampaknya tidak terlalu peduli dengan penampilan dingin Mengkir. Dia tidak peduli, yah, apa itu Chaolu? Sepertinya itu hal yang baik. Yah, aku memutuskan, jika aku menemukan, harus tetap dan tidak akan pernah mengembalikannya kepada Anda. Petik 2. Kamu. Tubuh halus Mengkir menggigil sebentar, dan akhirnya menunjuk Chen Nan dengan tangannya, berkata, kuharap kamu bisa tertawa dalam waktu dekat. Chen Nan tertawa dan berkata, mimpi peri, kamu harus merawat luka-lukamu dengan baik, jangan terlalu lelah, atau bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan? Aku dengar pemandangan di sekitar sungai Huancheng bagus. Kamu. Wajah Mengkir biru dan merah. Dia tidak pernah malu seperti dia hari ini. Pengalaman malam itu sangat memalukan untuk kedatangannya. Sekarang kata-kata Chen Nan disebutkan lagi, yang setara dengan mengungkapkan bekas luka yang paling menyakitkan. Ini adalah provokasi paling serius dan penghinaan terhadap putri yang selalu bangga di tanah suci. Akhirnya, Chen Nan pergi dengan senyum lebar. Mengkir berdiri lama sebelum kembali ke rumah. Dari kejauhan, awan-awan berwarna-warni di rumahnya bersinar terang, dan seluruh rumah tampak bergetar. Selama beberapa hari berturut-turut, Chen Nan mempelajari seni bela diri dengan rajin, atau menemani Xiao Chengxi untuk bermain, dan hari-hari telah berlalu. Bahkan, dia sudah memiliki beberapa rencana dalam pikirannya, bersiap untuk meninggalkan kota dosa tak lama setelah itu, untuk pergi ke berbagai tempat di 6 besar untuk berlatih, meningkatkan seni bela diri, dan mencari sisa-sisa dewa dan setan. Namun, dia merasa lega karena Xiao Chengxi meninggalkannya sendirian di kota dosa, merasa bersalah dan gelisah. Tapi itu akan sedikit merepotkan untuk membawanya di sepanjang jalan. Dia sekarang dapat dianggap sebagai sosok di generasi muda pembudidaya. Dia harus menarik banyak perhatian. Jika ada kecelakaan selama perjalanannya, dia akan menyesalinya. Selama beberapa hari, Zijin Shenlong masih tertidur, tetapi penampilannya telah mengalami perubahan luar biasa.
Perut besar yang didukung oleh aura secara bertahap membengkak, dan tubuh naga tampaknya lebih tebal dan lebih lama. Armor skala ungu bersinar, dan sinar cahaya memancar dari armor skala, dan kecemerlangan mengalir seperti air. Awan ki ungu terus mengalir keluar dari mulut Zijin Shenlong, menyelimuti seluruh tubuh naga, dan Xiaguang dan Ziki berpadu bersama, membuat Zijin Shenlong terlihat sangat aneh. Selama beberapa hari, lusinan naga di bidang naga dari Akademi Kamikaze sedang berbaring, dan Zijin Shenlong memurnikan roh di tubuhnya. Napas Kaisar Naga tanpa sadar keluar, membuat semua naga barat semuanya merasa, karena takut pada para dewa dan binatang buas, naga-naga di naga ketakutan. Ling Zian, salah satu dari 3 raksasa keluarga Ling, masih meninggalkan rahasia Ling Zixu dengan luka serius, yang membuat Chen Nan merasa sedikit menyesal. Jika Ling Zixu tinggal lebih lama, itu pasti akan menjadi musuh publik Sin City, dan saya pikir akan ada sedikit peluang untuk menghilangkan musuh ini. Setelah beberapa hari istirahat, Mengkir akhirnya pulih. Dia telah melihat Chen Nan lebih dari sekali di Sen Feng Chou Lege, tidak dapat melakukannya di depan semua orang, tetapi juga untuk berkenalan, yang benar-benar membuat peri tanah suci ini sangat marah. Penerus paling menonjol dari tanah suci Dantai. Dapat dikatakan bahwa makan kerugian besar untuk pertama kalinya adalah memalukan. Dia telah memikirkan serangkaian cara untuk menghilangkan Chen Nan, tetapi ketika dia memikirkannya, tidak ada dari mereka yang bisa mencapainya tanpa mengetahuinya. Jika dia terekspos, dia akan menghadapi situasi yang sangat parah. Setelah 2 hari lagi, Mengkir menerima 3 surat penting satu demi satu. Sebuah surat datang dari Tanah Suci Dantai, isi surat itu sedikit mengejutkannya, keturunan, Hang Tiantao, yang paling luar biasa di antara 6 dao jahat Taiko lahir. 6 jalan jahat Taiko adalah 6 tempat suci untuk jalan jahat. Sejak zaman kuno, ini adalah sekte tertua dan misterius di dunia kultivasi. Legenda mengatakan bahwa periode 6 kesehatan adalah masa kejayaan, dan sekali menyatukan dunia kultivasi, dapat dilihat bahwa 6 cara ini sangat kuat. 100 Heaven's Road adalah salah satu dari 6 cara itu. Seni bela diri dari sekolah ini sangat mendalam dan aneh. Setiap latihan di sekolah disebut supremasi magis. Gaisi Qigong yang legendaris, Jalan Fuit Huitian, berasal dari sekolah ini, dan merupakan salah satu dari koleksi Tiangong di dunia kultivasi, yang dapat disebut metode budidaya paling maju. Setiap generasi Hun Tiandao adalah Raja Iblis teratas di dunia budidaya, dan semua memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Keturunan yang paling luar biasa dari setiap generasi dapat disebut Raja Setan Kecil, dan mereka hampir tak terkalahkan di generasi yang lebih muda. Meng Krmi mengerutkan kening, jejak kekhawatiran muncul di wajahnya yang cantik. Sepasang anak pintar menatap alat tulis di tangan mereka tanpa berkedip. Hui Tianxiao Dewang lahir, aku takut itu akan menjadi saingan terkuatku sejak debutku. Aku baru saja memukul Ling Zixu, dan putranya adalah seorang Tao yang hancur, dan aku akan segera lahir segera. Petik 2. Pertempuran antara Tanah Suci yang saleh dan Tanah Suci yang jahat sering dimulai dengan perbandingan antara para murid yang paling terkemuka di bawah disiplin masing-masing. Para penerus 2 tempat suci yang jahat dapat digambarkan sebagai puncak dari generasi muda, jika mereka bersatu, Mengkir akan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Aku tidak tahu apakah keturunan generasi kuil Xiaolin telah lahir. Mengkir memikirkan tempat suci lain di jalan. Dia sangat membutuhkan bantuan sekarang. Tiba-tiba dia ingat Chen Nan lagi, dan sekarang. Dia menggigit giginya yang perak. Sekarang dia akan menghadapi tuan muda dari generasi muda, Tuan Iblis, dan aku takut dia tidak akan punya waktu untuk membalas dendam Chen Nan. Jika pria ini dipaksa untuk datang bersama dengan setan kecil, maka dia akan lebih pasif. Ketika surat kedua sampai di tangan Mengker, dia membuka rakit surat itu, dan setelah membaca konten di atas, dia segera meremasnya menjadi potongan-potongan. Surat ini ternyata adalah surat tulisan tangan dari Raja Iblis Kecil, dan kata-kata di atas sangat sembrono, hanya beberapa baris selamat, peri sekolah Tantai telah menjadi orang suci di mata dunia. Jika Anda menempatkan Anda di dalam ruangan, ada rasa pencapaian yang luar biasa. Aku bersumpah, aku harus menganggapmu wanita. Wajah Mengkir Ruyu ditutupi dengan embun beku, tetapi tiba-tiba dia sepertinya sadar akan sesuatu. Sejak perburuan dan penghinaan Chen Nan malam itu, dia selalu sulit untuk memasuki kondisi halus, dan hatinya tidak lagi setenang sebelumnya, emosi tampaknya sangat fluktuatif. Di masa lalu, apapun yang terjadi, dia bisa tetap tenang, tetapi sekarang dia mudah marah. Segala sesuatu di dunia ini seperti awan asap. Mengapa saya harus memiliki ide yang gigih? Tinggalkan batu di hati saya dan datang ke dunia dengan hati dunia dan keadaan dunia. Mengker tampaknya memiliki sentimen, dan akhirnya menenangkan dirinya sendiri. Dao, Chen Nan, kamu hampir membuat ranahku jatuh, dan hatimu beristirahat, tetapi banyak pikiran lain tidak lagi ada di hatimu. Mengker benar-benar dipulihkan ke keadaan semula, dengan acuh tak acuh, elegan, dan halus, seluruh orang itu mengungkapkan roh. Tetapi bukan jenis peri dingin yang menolak untuk berada ribuan mil jauhnya, sebaliknya memberikan rasa keintiman, seluruh orang memancarkan suasana suci dan membuat orang tidak tahan untuk menjadi dekat. Karena Mengker membuka surat ketiga, dia tidak bisa menahan untuk bergerak. Surat ini berasal dari Chu Yue, puteri kerajaan Chu. Tolong minta dia untuk bergegas ke ibu kota kerajaan Chu untuk membantu. Surat itu merinci serangkaian visi baru-baru ini dari para siswa istana. 5 hari yang lalu, pada malam bulan purnama, fluktuasi energi yang dahsyat dan mengerikan tiba-tiba muncul di istana kekaisaran Chu.
Itu seperti gelombang yang bergejolak di seluruh istana. Paksaan hebat itu membuat semua orang di istana merasakan perasaan gemetar dari jiwa, dan setiap orang memiliki perasaan akan datangnya malapetaka. Ketakutan memenuhi hati semua orang, seolah iblis-iblis neraka telah bangkit. Tampaknya akan datang ke dunia. Tetapi fluktuasi energi ini yang membuat orang merasa bahwa ketakutan hanya bertahan satu malam dan kemudian menghilang. Ketika tanggal 20.000 tiba, tiba-tiba ada ribuan sia cais di puncak istana kerajaan Chu, ribuan bunga berwarna-warni, dan sinar bulan yang tak berujung seperti air yang mengalir, berkumpul dari segala arah, dan seluruh istana ditutupi dengan kabut berwarna-warni. Ini seperti gas peri. Keanehan langit dan bumi ini membuat banyak orang di Kaisar sadar bahwa banyak orang biasa berlutut untuk beribadah, berpikir bahwa itu adalah tanda kemakmuran besar negara Chu dan bahwa Tuhan memberkati. Para penanam di ibu kota kekaisaran tidak berpikir begitu, karena mereka merasakan napas yang aneh, merasakan suasana yang tidak biasa, dan berpikir bahwa harta yang mungkin dari ladang penanaman di istana kekaisaran kerajaan Chu akan lahir. Sejak itu, langit di atas istana kekaisaran Chu akan menyilaukan setiap malam, dan langit dan roh bumi yang tak berujung akan berkumpul menuju istana. Setiap malam, istana kekaisaran kerajaan Chu akan menjadi seperti istana peri, dan roh surga dan bumi akan meliputi setiap sudut istana kekaisaran. Para penjaga di istana berlatih di bawah aura yang melimpah ini. Kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Anggota keluarga kerajaan pada awalnya lemah dan sakit. Setiap malam, di bawah baptisan aura, mereka berangsur-angsur membaik. Di istana kekaisaran, ketika banyak selir berpikir bahwa Jenderal Surga akan menguntungkan, Kaisar Chu Han dan Puteri Chu Yue hampir tidak dapat menunjukkan senyum. Mereka berdua adalah pembudidaya, mengetahui bahwa ini bukan apa yang disebut rahmat surgawi. Mereka sepakat dengan para praktisi ibu kota kekaisaran. Diyakini bahwa mungkin ada harta karun di ladang budidaya di bawah tanah istana Chu. Ini membuat mereka merasa sedikit sakit kepala, semua harta karun yang dapat menyebabkan perubahan di dunia. Pasti ada sumber yang hebat, dan sangat mungkin seperti busur Hou Yi, yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini, dan merupakan harta yang ditakuti oleh para dewa. Tetapi sebagian besar harta ini telah disegel, seperti busur Hou Yi umumnya sulit untuk mengerahkan kekuatan aslinya. Harta yang akan digali di istana tampaknya telah disegel dan akan digali sendiri. Jika dugaan itu benar, maka tidak ada keraguan bahwa itu akan menarik banyak raksasa di dunia latihan untuk bermain. Pada saat itu, istana Chu akan hidup dan menarik, dan saya takut itu akan menyebabkan kebingungan besar. Senjata ajaib tanpa meterai membuat para dewa peri merasa takut. Saya ingin bertanya kultivator mana yang tidak tergoda. Chu Han buru-buru mengirim orang untuk meminta tuan dari semua lapisan masyarakat untuk datang ke bantuan. Beberapa pembudidaya kuno kerajaan Chu menerima surat dari kaisar, dan banyak monster tua memulai perjalanan mereka. Penyebaran berita yang tidak biasa menyebar ke seluruh bagian Da-6 hanya dalam beberapa hari, dan banyak master dari seluruh Da-6 mulai berbaris ke ibu kota kerajaan Chu. Peristiwa besar ini tidak kurang dari berita rahasia kematian dan jadi beberapa waktu yang lalu. Hujan gunung akan berangin dan bangunan itu penuh dengan angin. Untuk sementara waktu, ibu kota kerajaan Chu bergolak, dan banyak sekali tokoh top berdatangan ke sana. Chu Yue, puteri kerajaan Chu, berharap Mengker akan mengundang para tetua kuil kuno di Dantai untuk membantu. Dalam suratnya, ia merinci perkembangan ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Setelah membaca surat itu, Mengker memikirkannya sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, Hui Tianxiao De Wang pasti akan muncul di sana. Mungkin keturunan tanah suci lainnya dari 6 dao jahat kuno juga akan dilahirkan di muka untuk bersaing memperebutkan harta. Pertemuan. Petik 2. Yang disebut percaya bahwa kematian kekayaan, burung adalah kematian makanan, permata tingkat peri pasti akan menarik banyak praktisi untuk memperjuangkannya. Diperkirakan bahwa orang kuat generasi tua dan tokoh-tokoh top generasi muda sekarang akan hadir di ibu kota Chu. Kali ini akan menjadi pertemuan kuat orang kuat. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Nan telah melakukan cukup banyak untuk pekerjaan ideologis Xiao Chengxi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali untuk sering melihatnya meskipun Xiao Chengxi enggan, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Sekarang ketenaran Chen Nan hilang, dan Xiao Chengxi telah menjadi bayi yang lucu di Akademi Senfeng, kemanapun dia pergi, seseorang akan meraihnya. Dia hanya berlatih 2 jam sehari, sebagian besar waktu dia aktif di area asrama perempuan, bermain dengan gadis-gadis itu. Bagaimanapun, dia masih anak-anak, meskipun pikirannya lebih matang, sifatnya yang suka bermain tidak bisa diubah. Chen Nan tidak khawatir bahwa dia akan sendirian setelah pergi. Hari telah ditentukan, dan dalam 3 hari dia akan berada di jalan dengan Dragon Dance. Karena Qianlong terjebak di Deat Jedi, tarian naga yang begitu cerah dan ceria begitu sunyi sehingga dia dipenuhi. Dengan kesedihan, dia memutuskan untuk meninggalkan Akademi Kamikaze dan kembali ke kota asalnya, Kerajaan Jin. Ketika Chen Nan mengetahui bahwa dia akan pergi, dia membuat janji dengan dia untuk pergi di jalan. Ketika Mengker muncul di depan Chen Nan lagi, dia merasakan getaran di hatinya dan merasa sedikit buruk. Pakaian putih Mengker memenangkan salju, dan ada napas suci di sekelilingnya, seperti peri di dalam debu. Chen Nan merasa bahwa latihan kultivasi Mengker tampaknya lebih baik. Metode kultivasi tempat suci kuno di Dantai berfokus pada kultivasi pikiran. Dia berpikir bahwa setelah malam itu, Mengker pasti akan memiliki kondisi pikiran yang bergejolak, dan tingkat kultivasi akan turun kembali.
Tetapi pada saat ini, dia tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi dia tampaknya telah membuat terobosan. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Chenan mengembalikanku ke embun, Mengkir berkata dengan samar, wajahnya yang cantik tanpa perubahan suasana hati, wajahnya tenang, dan dia sepertinya telah melupakan pengalaman malam itu. Chenan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Wajah Mengkir tenang dan tenang, dia berbalik dengan lembut dan berjalan pergi, seolah-olah dia tidak peduli kehilangan Chaolu. Chenan tetap tinggal, mengawasinya kembali untuk waktu yang lama. Suatu hari kemudian, Chenan mendengar berita bahwa Cudu Xianbao akan segera muncul. Dia sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, ada sebuah makam kuno di bawah istana kerajaan Chu gelombang www.metelnovel.com gelombang terakhir kali aku pergi dengan monster tua itu pada saat itu, hanya satu tubuh abadi muncul, dan tidak merasakan napas sedikit pun dari Xianbao. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada gua di kuburan kuno? Monster tua telah kembali ke istana Chu, jika ada gua lain di bawah tanah, bukankah dia 50%? Untuk selangkah lebih maju dari yang lain. Petik 2. Selama beberapa hari terakhir, di makam bawah tanah istana kekaisaran kerajaan Chu, ada ribuan sinar cahaya dan ribuan warna-warni. Roh surga dan bumi yang telah menembus dari permukaan mengisi setiap inci ruang di kuburan kuno. Di kuil kuno yang paling terbuka, di tengah adalah platform batu giok putih, yang jernih dan memancarkan cahaya lembut, di mana berdiri seorang pria parubaya yang tinggi dan megah. Rambut panjang pria parubaya yang gelap dan seperti tinta itu tersebar dengan santai di pundaknya, wajahnya yang perunggu, alisnya yang panjang ke pelipisnya, hidungnya lurus dan mulutnya lurus, sepasang mata hitam cerahnya menginspirasi. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah momentum orang-orang setengah baya, yang dominan mendominasi, sikap dunia yang agung, membuat orang-orang parubaya terlihat seperti iblis yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ini adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang Chenan dan monster tua lihat di awal, ada cahaya metalik kecil di antara pelipisnya, di bawah melihat dari dekat, itu adalah pedang terbang yang tidak muncul. Puting. Di aula kuno, roh surga dan bumi melonjak dan menyelimuti, mengelilingi tubuh abadi, ribuan cahaya Daoru Icaixia membawanya lebih tinggi dan megah. Kecemerlangannya seperti air, kulit tubuh yang tak terhapuskan terus menyusup ke dalam tubuhnya, dan bau hui yang berkilau berkedip di tubuhnya. Pada saat ini, pedang terbang yang ada di atas kepala tiba-tiba mengerang, 3 inci dari otak tubuh yang tidak bisa dihancurkan, memperlihatkan tubuh pedang setengah tajam, dan penyebutan yang tak terbatas bergidik pada saat ini. Mata yang semula terbatas tiba-tiba terbuka, menembakkan 2 sisi tajam yang terwujud. Mata kanan jernih, dan seluruh mata jernih. Mata kiri berwarna merah dan berdarah, kejam dan kejam.